Satu nih sampai jam-jam 9 lah. Ada kembali. Kembali. Naik sepeda. Ini Bram King, Bram. Asal muda Ustadz pakai ini ya, Ustadz. Ini kita ngawal aja, Ustadz. Punya kenangan sama motor King nggak, Ustaz? Oh, King tuh kalau saya lihat saya muda lagi. Dulu ada foto Ustaz duduk di atas motor pakai King, Ustaz ya. Iya. Iya. Dan di Riau Dewan Penasehat King, Ustaz. Tahun 97, Ustaz. Tapi kok bisa kinclong ini ganti semua ya? Masih orsinnya cuma di coating aja kemarin. Oh, Di coating aja. jarang nih dapat yang begini ya, Dek. Iya, ini juga simpenan. Iya, Ustaz. Ustaz dulu yang hijau 96 ya. Yang 96 hijau ya. Ya. Banyak kenangan sama King. Tapi dulu kalau di Jakarta, yang suka bagian rampok-rampok pakai setting karena ngebut banget. Tapi sekarang jadi sasaran begal malah motor ini. Oh gitu. Karena kan udah langka. Jadi barang antik sekarang. Dia menjamret, sekarang dia kena begal. Bener, Ustaz. Udah gitu harganya juga gelap sekarang. Jadi barang antik. Barang antik. Ya. Apa namanya, kita disebut sebelah sama takutnya habis itu besar laut gimana Singapura enggak tuh hotel itu yang jadi Belum dapat yang tertinggi nih. Dari ditukar mah bro. Aduh, Masya Allah. Mau dibawa, Ustaz? Mau coba muter? Mau coba bawa pulang. Ustaz dari sini ke Riau bawa ini. Oh iya benar. Nyampe sana pakai jadi Scoopy. Dikasih bener. Parah lu. kalau kayak gini harus dikasih nih Apa nih Sang? Datang baru pikir Ustaz. Harus hitam-hitam semua. naik doang foto Satu nih sampai jam-jam 9 lah. Fotonya ada. Ada video ini. Ini video. Ini Ustaz terakhir pakai King tahun berapa, Ustaz? Punya. Ke Mesir. Saya ke Mesir 98, habis itu nggak naik. Wah, kalah ini. Sampai ke Mesir. Enggak pernah naik sepeda sebelum Ustaz. Hari. Apa? Ya penting bajunya sepeda yang bawa mobil. Baru ganti ya. Iya. Ada antenanya di atas. Berarti nanti eksis. Oh, Pas lagi sepedaan gue hilang. Pas ngumpul ada. oh gitu. bajunya nama gua Sumarno Sumarno. oh si Mano Si Mano, ya. Udah bayarin deh. Udah balas gua bayar sepedanya nih. Punya Nata ya.
Bismillah. Jadi katanya itu kan kita juga Allah jam setengah tiga kita di SMK penghafal Quran yang salah satu-satunya dari ini. Oh, imam kita. Kita akan berkunjung ke sana jam setengah tujuh insya Allah di sini. Terus muter kita hari ini kita muter ke arah Masjid Raya Kebayoran Residen saja, terus langsung nyebrang lampu merah langsung ke arah Haji Som pesantren seperti itu. Dan untuk kita sama-sama Allahumma sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Qawi imanana, kuatkan iman kami. Barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami. Waj'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami orang-orang yang bersaudara karena kemuliaan Engkau ya Allah. Amin. Lana tahta dhilli arsyika, berikan kami naungan pada saat panas terik padang mahsyar, tak ada tempat bernaung kecuali hanya Engkau saja ya Allah. Amin. Allahumma ja'alna minal mujahidina fi sabilik bi amwalina wa anfusina, jadikan kami orang-orang yang menolong agamamu dengan harta dan nyawa kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Selamat buat seluruh kita, semoga tetap dengan ikut protokol kesehatan, COVID-19 segera out dari negeri kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Hari ini kita sepedaan sama guru kita Ustaz Abdul Somad dan teman-teman musyawarah. Ya, tapi saya pakai motor buat ngawal nih, pakai si ganteng. Pakai ini sini fotonya nih. Lama dikirimin kalau kameranya. Udah. Cepet-cepet. Gimana naik motor tadi? Hah? Naik motor kan? Belum mulai. Tadi apa? Hah? Dia pakai sepeda bingung sendiri sama kamera, udah nyala belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang kuasa kita bisa bersama-sama di sini. Sebuah kabar yang menggembirakan dari teman-teman kemarin mengajak bergabung untuk kita sepedaan bareng bersama guru kita Ustaz Abdul Somad. Tentunya hari ini bukan hanya bersepedaan aja, tapi ternyata kita juga mengunjungi satu rumah di mana insya Allah para penghuninya adalah ahlul jannah. Amin. Dan semoga kita semua hadir di sini, nanti pertemuan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Sahabat-sahabat musyawarah yang memfasilitasi acara kita pada pagi hari ini, Mas Hari Untung, Mas Dimas, yang lain tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Mas Andri, kemudian Bapak Nasrul, kemudian Adinda, Ananda, para penghafal Quran. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang menghafal Al-Quran, peduli kepada Al-Quran, ma'as safaratil kiramil barara. Mereka akan dimandikan bersama para malaikat. Yang mengatakan itu bukan saya hanya menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW. Ciri malaikat tidak punya dosa, ciri malaikat tidak punya hawa nafsu. Mengapa penghafal Quran disandingkan dengan para malaikat? Padahal penghafal Quran itu manusia. Manusia itu makan minum, manusia itu punya hawa nafsu. Karena mereka mampu mengalahkan keinginan mereka demi untuk menjaga ayat-ayat Allah dalam kepala mereka, dalam denyut jantung mereka. Maka penghormatan diberikan Allah untuk mereka. Mereka disandingkan dengan para malaikat. Jadi hari ini kami juga mendapat keberuntungan bersama orang yang akan disandingkan Allah bersama para malaikat. Mudah-mudahan kami juga mendapatkan syafaat itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Pak Nasrul tadi mengatakan Ustaz Abdul Somad kami tidak mengundang karena tempat kecil sederhana, justru kami datang karena ingin mendapatkan kemuliaan bersama orang-orang yang dalam hati mereka, di lisan mereka, dalam kalbu mereka, dalam pikiran mereka adalah Al-Quran. Ketika mereka pejamkan mata, yang terlintas, yang terlihat adalah Al-Quran, maka mereka disertakan Allah bersama Allah. 5 kali Allah katakan kami, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Padahal Allah itu tunggal, qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tidak berbilang. Tapi Allah 5 kali mengatakan kami, inna kami, nahnu kami, nazzalna kami menurunkan Al-Quran, wa inna kami lahafizun kami menjaga Al-Quran. Apa yang dimaksud Allah dengan kami di situ? Aku dan orang-orang penghafal Quran ini. Allah tidak perlu sebenarnya, karena Allah itu innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tapi mengapa Allah katakan inna, aku, kata Allah, kami bersama penghafal Quran ini menjaga Al-Quran ini. Allah menyebutkan mereka bersama dirinya karena memuliakan mereka. Oleh sebab itu di hari mulia, hari Jumat, di bulan mulia, bulan Muharram, di saat momen mulia Tasu'a 9 Muharram dan esok 10 Muharram, bersama orang-orang yang mulia karena ada Al-Quran. Malam itu sebenarnya malam yang biasa saja, tapi begitu malam itu diturunkan Al-Quran, malam itu berubah menjadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Gua itu biasa saja, karena gua itu hanyalah satu celah di antara bukit-bukit berbatu. Tapi karena Quran turun pada momen di situ, maka gua itu menjadi mulia. Gua Hira sampai hari ini dikunjungi orang, dimuliakan di tanah suci. Kemudian pula mulut itu biasa saja, sama seperti mulut yang lain. Tapi karena mulut itu keluar darinya Al-Quran, maka dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau mulia, maka bersandinglah dengan Al-Quran. Maka dikatakan Allahumma arhamna bil Quran. Sebetulnya cukup dengan mengatakan Allahumma arhamna, cukup, rahmati kami. Tapi karena ingin mengundang rahmat Allah dengan Al-Quran, turunnya rahmat Allah itu dengan Al-Quran. Idza quri'al Al-Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengan baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Kamu dapat rahmat dengan mendengarkan Al-Quran. Kamu dapat rahmat dengan membaca Al-Quran. La aqulu alif lam mim ha. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Al-alifu ha, alif satu huruf. Wal lam ha, lam satu huruf. Wal mim ha, mim satu huruf. Wa likulli harfin asyru amsalha. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Alif lam mim, 30 kebaikan. Bagaimana dengan surat Al-Kahfi? Bagaimana dengan surat Yasin? Bagaimana dengan mereka menghatam Quran? Satu hari mereka ulang hafalannya 2 juz. Satu bulan mereka hatam 2 kali. Satu tahun mereka hatam 24 kali. Sebab itu paling beruntung adalah ayah ibu mereka yang setiap hari mendapatkan hafalan Quran, yang sudah meninggal dunia lapang kuburnya, terang barzahnya, yang masih hidup diberikan kemuliaan-kemuliaan, lipatan-lipatan
Karena bagi orang tua yang punya anak hafal Quran, tanpa mereka sebutkan ya Allah sampaikanlah pahala ini, otomatis. Beda kalau mereka hadiahkan pahalanya untuk orang lain yang hidup berkah, yang meninggal dunia lapang alam barzakh. Begitulah kehebatan mereka. Di poin yang pertama, saya ringkas menjadi 3 poin. Setelah mereka mendapatkan kemuliaan, kehormatan, keagungan, kehebatan yang luar biasa diberikan Allah SWT, lalu bagaimana dengan kita? Kita yang tidak hafal Quran tapi punya kelebihan rezeki, punya rumah tahfiz Quran, yang punya ilmu, maka diabadikannya ilmu tafsir Al-Quran, ilmu bahasa Arab untuk supaya mereka paham, ilmu manajemen ekonomi dan lain sebagainya. Kita jangan berpikiran sempit bahwa menjadi penghafal Quran. Sebagian orang berpikir imam tarawih mulia. Tapi coba kita baca sejarah Nabi ketika membunuh Nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzdzab, meninggal tentara 70 dan semuanya itu penghafal Quran. Artinya apa? Ke depan kita ingin anak-anak Indonesia tentara hafal Quran, polisi hafal Quran. Dan kabar gembira kemarin salah seorang tentara kasih informasi, Ustadz kirim yang hafal Quran ada pembukaan skala prioritas untuk tentara penghafal Quran. Artinya ada produk kepedulian. Lalu kemudian ketika saya ceramah di salah satu universitas, Ustadz Somad, mana penghafal Quran, bawa ke sini beasiswa full fakultas kedokteran. Ke depan 5 tahun, 10 tahun akan datang, polisi hafal Quran, tentara hafal Quran, lawyer, pengacara hafal Quran, dokter spesialis penghafal Quran. Dari mana mereka datang? Dari rumah-rumah tahfiz Quran. Yang punya rumah 1, 2, 3 buat 1 rumah tahfiz Quran. Anaknya diwakafkan ini menjadi penghafal Al-Quran. Hartanya untuk mensupport yang sanggup 1 rumah hafal Quran, yang nggak sanggup semen, batu bata, batu kerikil, wakaf, infak, sedekah, apapun yang kita lakukan. Yang selama ini punya bisnis usaha, dia berpikir sekian persen untuk dikirimkan ke rumah-rumah tahfiz Quran. Bersinergi, bekerja sama. Maka sahabat-sahabat musyawarah salah satu yang berkontribusi. Kita doakan semoga sahabat-sahabat musyawarah tetap solid, tetap bekerja sama, tetap menjadi pensupport rumah-rumah penghafal Quran. Amin. Ya Allah. Yang terakhir, yang ketiga, jangan pernah berhenti berkayuh, karena ketika berhenti berarti jatuh. Karena kebetulan tadi naik sepeda. Filosofi naik sepeda. Ketika sedang mendaki, tadi kami beberapa kali mendaki, jangan merasa putus asa. Kenapa? Karena di depan pasti ada jalan menurun. Dan ketika sedang menurun, jangan pula terlampau bahagia. Kenapa? Di depan masih ada lubang, beberapa kali lubang. Artinya apa? Selalu waspada, selalu tetap beraktivitas. Berhenti bergerak berarti kita sudah putus harapan. Fi kulli harakah barakah. Dalam setiap gerak ada keberkahan. Mulut bergerak, hati bergerak. Tawaf itu kan simbol gerak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selesai tawaf dilanjutkan dengan sa'i. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Selesai itu barulah kita sampai pada tingkat kesucian, tahallul, mencukur rambut habis. Dan ketika dicukur habis, tumbuh yang baru. Generasi ini bertukar terus, berganti. Para ulama penghafal Quran mati meninggal dunia, tapi kita tidak sedih, tidak kecewa, karena ada tunas-tunas hijau yang tumbuh. Mereka ini akan melanjutkan kehidupan ke depan. Jadi kalau hari ini orang merasa putus asa, depresi, merasa kalah, orang Islam tidak pernah putus asa, karena mereka akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan, insyaallah. Takbir, Allahu Akbar. Boleh dapat saya sampaikan 3 poin, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Sehat, sukses selalu dan selalu kompak insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bawa ranking bersama guru kita, Ustaz Abdul Somad. Kebetulan beliau dulu. Assalamualaikum Ustaz. Ini masalahnya dari tadi jadi nggak ngasih. Ini masalahnya dari konten mulu. Ustaz kebetulan dulu pemakai ranking juga Ustaz. Oh iya.
Bukan pemakai ya, nah. Pengguna. Aduh. Menjebak nih. Pengedar jangan gitu. Enggak, ini kan masalah RE King. Iya. Kebetulan Ustaz seneng sama motor RE King, Ustaz. Mau dikasih nih kayaknya. Enggak, masa mudanya pakai RE King. Anak deg-degan nih. Jangan-jangan bentar lagi yang punya datang. Enggak, ini udah saya, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Melihat RE King sendiri gimana, Ustaz? Oh, mengenang masa lalu. Jadi lama pakai RE King? Lama selama kuliah, sebelum ke Mesir. Sebelum ke Mesir pakai RE King. Sekarang masih ada? Knalpotnya disunat. Oh, di Bobok. Knalpotnya disunat. Berarti dapat bentuk baru knalpotnya. Syariah. RE King syariah. Berakhir balik. Masih anak. Pakai sekarang lebihan kulitnya terbuang kemana? Berarti bisa dibilang kalau udah disunat larinya makin kencang, Ustaz. Oh, Wajib. jangan tanya lagi. RE King tahu sendiri, Ustaz ya. 24 tahun yang lalu, 96, 97. Berapa lama Ustaz pakai RE King? Tahun 2 tahun. Tahun 2 tahun. Tahun dan kira-kira 2 tahun. Nah, sekarang RE King masih ada, Ustaz? Udah Apa ini? Terima kasih banyak Ustaz, ternyata kenangan bersama RE King-nya alhamdulillah. semangat buat semua pengguna RE King. Jangan lupa ke masjid. Loh, RE King kok ke masjid? Pengguna. Tetap pakai RE King, tapi tetap istiqomah salat. Amin. Bawa RE King ini untuk main-main aja. Hidup ini kan Hobi. permainan. Hobi ya. Ya, betul. Tapi yang positif. Tapi bukan Covid. Iya. Mau doanya Ustaz, alhamdulillah Selamat berkah, kalian jadi anak soleh, solehah. Amin. Menolong agama Allah. Amin ya Rabbal Mengalir sebagai amal jariah. Amin ya Rabbal alamin. Jazakallahu khair Ustaz. Bukan